Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan ngaji ngopeni ati menika kula badhe ngambil setunggalipun judul betapa hebatnya mendoakan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya mendoakan orang lain itu adalah perintah dari Allah. Di Al-Qur'an Allah nggih sampun dawuh teng surat Al-Hasr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Teng surat Muhammad nggih wonten dawuh malih Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Artinya mendoakan orang lain itu adalah perintah dari Allah. Mengapa hebat? Betapa mendoakan orang lain itu betapa hebatnya sampai diperintahkan oleh Allah. Karena mendoakan orang lain itu pada dasarnya kita mengikis sifat kesombongan kita, sifat takabur kita. Dengan kita mau mendoakan orang lain, maka banyak penyakit-penyakitnya hati yang kita sembuhkan. Mulai dari hasud, takabur, kemudian banyak lagi yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hadis Rasulullah yang menjelaskan, yang bunyinya begini, an Abi Darda annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari Abi Darda bahwa sesungguhnya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya hadisnya, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malak walaka bimithlin, rawahu Muslim. Dari Abi Darda bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin, setiap orang Islam, yad'u li akhihi, yang kerso mendoakan saudaranya yang lain, bi dhahril ghaib, sementara yang didoakan itu tidak tahu, illa qalal malaku, kecuali malaikat akan berkata, walaka bimithlin, bagimu sama dengan apa yang engkau doakan. Kaum muslimin rahimakumullah, artinya doa kita yang tidak diketahui oleh orang yang kita doai, itu pada dasarnya akan diamini oleh malaikat. Ini bahaya betul kalau kita mendoakan orang lain jahat, jelek. Ketika kita mendoakan orang lain jelek, maka pada dasarnya kejelekan itu sebelum sampai kepada orang itu sudah diamini dulu oleh malaikat akan terjadi kepada diri kita. Sehingga alangkah baiknya kita mendoakan orang lain baik. Karena kebaikan yang kita doakan untuk orang lain akan kembali kepada diri kita. Sementara kaum muslimin rahimakumullah, terkadang sifat ego kita itu lebih mengedepan, lebih dominan. Apalagi yang ada di sekeliling kita itu orang-orang yang terkadang tidak kita suka. Yang perlu kita sadari bahwa di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang karakternya bermacam-macam. Kita berdampingan dengan orang yang karakternya bermacam-macam. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang suka kepada kita, ada juga yang membenci kita. Semuanya kita doakan. Terlepas dari orang itu kita suka atau kita benci, maka pada dasarnya ketika doa itu kita sampaikan kepada mereka, maka akan kembali kepada kita manfaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa sih penjelasannya ketika kita mendoakan orang lain, maka pada dasarnya akan diamini oleh malaikat? Penjelasannya, yaqbidullahu azza wa jalla malakan mim malaikatihi inda ra'sid da'i.
Karena pada dasarnya Allah meletakkan malaikat, satu malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah di atas kepalanya orang yang berdoa. Idza da'a li akhihi bi dhahril ghaib, ketika dia mendoakan orang lain sementara yang didoakan itu tidak tahu. Wa hadza syartun, ini penjelasannya, li annahu minal ikhlas wat tajarrudi, karena dia termasuk orang yang ikhlas dan tidak menginginkan apa-apa. Ini sebabnya doa kita itu diijabahi oleh Allah. Karena orang yang mendoakan orang lain tanpa ada tendensi apapun, ikhlas tanpa tendensi apapun, maka pada dasarnya doa itu akan kembali diamini oleh malaikat dan akan kembali kepada diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayo, pada kesempatan ini saya mengajak kepada panjenengan, semakin banyak kita mendoakan orang lain kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kita doakan untuk orang lain pada dasarnya akan kembali kepada diri kita. Sementara sebaliknya, kalau kita mendoakan orang lain kejelekan, maka pada dasarnya kejelekan-kejelekan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sebentar ada guna dan manfaatnya dan bisa memberikan satu motivasi di dalam diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah setiap waktu dan di setiap kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.